selanjutnya menyambung tentang pembicaraan ini, kita akan mencoba mendengarkan dari Mbak Devi Anggra ini dari Perempuan Aman tentang bagaimana bagaimana jika wilayah kelola masyarakat adat dan terkhusus perempuan adat jika hilang, dan kemudian bagaimana politik-politik perawatan yang selama ini dilakukan, baik itu upaya untuk merawat gerakan, untuk merawat sesama manusia, dan juga untuk merawat semangat jangka panjang dalam hal perlawanan. Lalu juga bagaimana apakah aspirasi masyarakat adat dan dalam konteks perlawanan dan perlawanan penggusuran dan juga perampasan ini, apakah sudah sesuai dengan apa yang para organisasi pendamping lakukan, dan dalam hal ini contohnya adalah Perempuan Aman gitu. Silakan Mbak Devi. Baik, makasih. Iya. Ini kayaknya baru terkirim juga nih presentasinya. Pertama ketika membaca Tor, saya terus terang agak mulai memikirkan kira-kira apa ya yang mau disampaikan gitu ya. Tapi paling tidak tadi Bang Angki sudah memulai, sebenarnya nggak jauh berbeda yang dialami oleh perempuan adat. Saya ingin masuk dengan perspektifnya perempuan adat. Tapi ada beberapa hal yang nanti saya akan klarifikasi ya. Pertama, Perempuan Aman bukan lembaga pendamping. Perempuan Aman adalah organisasi massa perempuan adat, beranggotakan individu perempuan adat, dan kemudian untuk bisa mendorong perubahan sebagai satu gerakan itu tidak memungkinkan kalau hanya individu-individu, sehingga kita membentuk satu wilayah pengorganisasian. Nah, anggota individu ini berkumpul dalam wilayah pengorganisasian sehingga memang ada tindakan-tindakan kolektif yang kemudian bisa dilakukan. Kemudian ini adalah upaya untuk melakukan proses-proses mendorong terjadinya perubahan. Jadi kami percaya bahwa individu-individu saja tidak memadai, gitu ya. Silakan berikutnya, slide berikutnya ya. Ini kira-kira ya perempuan adat. Jadi perempuan adat itu hal yang ingin saya garis bawahi karena ini sebenarnya juga definisinya pasti akan merujuk kepada Aman sebagai organisasi induk. Nah, tapi yang paling saya garis bawahi adalah peran utama perempuan adat itu penjaga ketahanan hidup komunitasnya. Itu tanggung jawab yang secara sosial dilekatkan kepada perempuan adat dan kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan diteruskan oleh perempuan adat dalam tindakan harian gitu. Nah, ada 3 aspek utama buat kami yang membangun identitas perempuan adat itu. Pertama, wilayah kelola perempuan adat, atau kita di Perempuan Aman menyingkatnya WKPA, agak berhati-hati dan sensitif ketika menyebutkan masyarakat adat itu bicara soal wilayah kelola. Masyarakat adat gak bicara soal wilayah kelola. Masyarakat adat bicara soal wilayah adat. Gitu. Kenapa Perempuan Aman menggunakan terminologi wilayah kelola perempuan adat? Karena kepemilikan wilayahnya komunal. Itu ada di masyarakat adatnya. Bukan milik perempuan saja, gitu. Nah, pilihan terminologi wilayah kelola perempuan adat diletakkan pada bagaimana perempuan adat menempatkan fungsi dari ruang menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan adat dan otoritas yang dimiliki. Nah, nanti di dalam penjelasan saya berikutnya otoritas ini terbatas ya. Jadi otonominya itu tidak penuh karena bagian yang sebenarnya kehadiran Perempuan Aman adalah mengkritik di dalam, melakukan perbaikan di dalam, dan kemudian untuk mendukung secara kuat perubahan-perubahan yang diharapkan memang bisa dilakukan pada tingkat kampung dan seterusnya gitu. Jadi 3 hal ini menjadi sangat utama. Nah, ini situasi-situasi yang dihadapi oleh perempuan adat. Kami kemudian menyadari bahwa hampir tidak ada rujukan mengenai siapa itu perempuan adat. Data mengenai perempuan adat juga tidak banyak gitu. Jadi
Perempuan Aman mencoba melakukan proses pendokumentasian, tetapi proses ini lagi-lagi ketika kita melakukannya kita tidak mengundang orang luar untuk melakukannya, tetapi kami menggunakan kesempatan ini untuk membangun kecakapan dari perempuan adat melakukan pendokumentasian langsung. Karena pendokumentasian ini bukan sekedar mendapatkan datanya, tapi ini adalah ruang di mana proses refleksi yang dalam dan panjang itu dilakukan oleh perempuan adat, baik terhadap dirinya, komunitasnya, lingkungannya, relasi sosial yang ada di dalamnya, dan situasi-situasi yang ada di wilayah adat, terutama pada wilayah kelola perempuan adat itu. Nah, ini adalah bagian yang menunjukkan bahwa 90% wilayah adat itu mengalami perubahan, dan itu berdampak langsung pada perempuan adat, gitu ya. Jadi tadi yang di sampingnya adalah dampak yang kemudian bisa dilihat secara langsung. Saya nggak membicarakannya secara satu persatu, tapi nanti kita akan lihat sebenarnya penjelasan mengenai apa yang ingin kami kerjakan, gitu ya, perubahannya. Berikutnya, kira-kira begini ya, penghancuran sistemik tadi yang juga dihantarkan oleh Bang Angki. Jadi melalui proses refleksi kami saat ini Perempuan Aman bekerja dengan 4.672 anggota di 113 wilayah pengorganisasian di 7 region besar, gitu ya, pulau-pulau. Tapi kami terus terang ketika diminta untuk bicara Papua, pengalaman Perempuan Aman itu masih sedikit ya. Papua itu baru Kabupaten Jayapura dan sedikit kota. Jadi kota itu di Injros dan Tobati. Kalau misalnya mendengar cerita tentang hutan perempuan, nah itu adalah bagian di mana wilayah pengorganisasian Perempuan Aman juga bekerja di sana. Nah, di penghancuran sistemik ini sebenarnya ini bagian yang kemudian secara terus-menerus kami lihat. Ini menggunakan satu tools yang kami sebut engineering participatory mapping, di mana wilayah adatnya kemudian dipotret dengan perspektifnya perempuan adat dan kepentingannya perempuan adat, gitu. Nah, kira-kira menurut perempuan adat saat ini situasinya seperti yang sekarang dilihat di sini. Jadi pemenuhan kebutuhan itu cenderung udah bergeser ya. Kalau kita lihat di kampung-kampung tuh sudah nunggu mas-mas sayur gitu misalnya. Apakah karena memang sumber dayanya tidak memadai, tanah tidak ada? Enggak juga pada sebagian besar. Sebagian besar. Kecuali kalau misalnya kita bicara soal Injros dan Tobati yang kebetulan ada di kota Jayapura di satu teluk yang lahannya terbatas, ini memang jadi satu tantangan besar buat mereka. Nah, tapi ada hal-hal lain nih di dalam pemenuhan kebutuhan harian ini. Kenapa harus beli? Karena tadi mudah banget ada bantuan pemerintah yang sudah datang, itu melumpuhkan kemampuan dan kemandirian dari komunitas untuk bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Gaya hidup yang sekarang instan gitu, maunya mudah, cepat gitu ya. Walaupun keluhannya kemudian banyak, harga minyak goreng mahal, jarang tersedia di warung-warung. Tapi kalau kita lihat di kampung, pohon kelapa banyak, buahnya banyak, nggak ada yang mau olah. Padahal kalau di dalam refleksinya dulu kalau mau goreng gimana ya, pakai minyak goreng kelapa. Siapa yang menyediakan? Kita yang menyediakannya. Tapi sekarang, duh ibu murah santannya, nanti sampai masaknya lama. Tanpa sadar bahwa kita sedang menggadaikan kedaulatan kita. Kontrol kita pada apa yang mau kita makan pun ditentukan oleh orang lain di luar kita, gitu. Nah, itu proses yang menurut saya pengaruhnya juga sangat banyak ya, dari perubahan sistem ekonomi, kelembagaan ekonomi yang bekerja gitu ya, dan termasuk tadi proses bagaimana komoditas kemudian masuk ke dalam kampung yang kemudian juga mendorong perubahan. Dan ternyata perubahan-perubahan ini juga merubah nilai, merubah norma, gaya hidup dan seterusnya gitu. Nah, di sisi lain itu ada persoalan dengan otoritas adatnya sendiri, termasuk kelembagaan ya pastinya, dan pengaturan tadi ya, normanya berubah gitu. Bahkan kadang-kadang di beberapa tempat wibawa dari kelembagaan adat itu sudah jauh melemah dan mengalami krisis yang dalam, baik karena kemudian agama hadir misalnya,
tadi sistem ekonomi yang kemudian membuat proses-proses penjaminan sosial sebelumnya yang cukup kuat di tingkat kampung kemudian rusak gitu ya, sehingga sebenarnya kelembagaan adatnya nggak mampu lagi bekerja mudah-mudahan gitu. Nah ini yang lain juga tadi ya berkaitan dengan itu, ada cara produksi dan seterusnya. Tapi di sisi yang lain adalah ketika perubahan pada wilayah adat itu terjadi, sebenarnya yang dihancurkan bukan hanya soal kepemilikan lahannya berpindah atau komoditas yang hadir di situ, tapi juga secara langsung menghancurkan media di mana pengetahuan itu ditransmisikan, diteruskan, dipraktekkan. Ketika wilayah adatnya berubah, wilayah kelola perempuan adatnya berubah, perempuan adat tidak lagi bisa menggunakan pengetahuannya di dalam ruang itu. Dan ketika itu berhenti, apakah baik-baik saja? Tidak. Bahasa akan hilang, budaya akan hilang, gitu. Anak-anak tidak lagi punya pengetahuan yang didapatkan dari orang tuanya dan bagaimana bertahan hidup di wilayah adat. Jadi ini proses yang menurut saya memiliki banyak kompleksitas perubahan. Nah, itu kenapa kita menyebutnya sistemik ya, gitu, penghancurannya, gitu. Jadi termasuk di dalamnya tadi hubungan sosial dan juga bagaimana penggunaan teknologi itu juga menggeser seluruh proses-proses ini. Berikutnya, nah ini kira-kira data perempuan aman ini berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kita coba potret juga tuh, gitu. Jadi kita melibatkan kawan-kawan perempuan adat langsung sebagai enumerator, dilatih gitu untuk bisa melakukan hal ini. Dan memang menurut saya data-data ini kemudian membuat kita seperti tertampar ya, gitu. Bagaimana kemiskinan dan pemiskinan itu memang ditekan terus secara berlapis dan terstruktur, itu dilakukan tuh terhadap masyarakat adat dan perempuan adat, dan dampak terbesarnya di perempuan adat dan anak gitu. Lanjut, karena saya lihat pertanyaan sebelumnya itu kan soal bagaimana merawat ya. Kami merawatnya dengan cara ini, bekerja dengan wilayah pengorganisasian dan anggota, dan ada 5 intervensi yang sebenarnya sudah dibicarakan dan diputuskan oleh perempuan adat itu melalui Temu Nasional Perempuan Adat gitu ya. Dan berdasarkan inilah sebenarnya kita membangun kerja-kerja. Lanjut aja. Ini hanya menyampaikan aja kira-kira kalau dalam konteks dokumentasi yang dilakukan misalnya dari laporan Bank Dunia itu menunjukkan bagaimana meskipun sudah ada konstitusi yang mengatur tentang hak masyarakat adat, hak masyarakat adat misalnya seperti di Filipina, di Brazil dan lain-lain, apakah itu langsung memberikan penjaminan pada hak perempuan adat? Tidak. Justru dia menimbulkan ambiguitas meskipun menggunakan kerangka HAM. Karena itu sebenarnya nanti perjuangan dari kawan-kawan perempuan adat melalui organisasinya itu mencoba mengintervensi melalui CEDAW yang kemudian keluar General Recommendation rekomendasi umum nomor 39 yang membicarakan soal hak kolektif perempuan adat di dalamnya dan intersectionality lebih dalam gitu ya. Oke, nanti ini bisa diakses oleh kawan-kawan laporannya. Nah, diskriminasi itu pada perempuan adat kemudian kita meletakkannya kalau di perempuan aman secara individu. Ini mungkin hak sebagai warga negara, misalnya akses pada pendidikan dan seterusnya gitu ya, akses pada tadi kalau misalnya saya lihat di dalam TOR itu bagaimana kekerasan pada tubuh terjadi gitu, misalnya perempuan adat itu ternyata nggak semerdeka yang dibayangkan. Kalau kita membayangkannya bahkan pada level menentukan dengan siapa dia menikah, bagaimana perceraian itu bisa dilakukan, itu nggak semudah itu. Bahkan kontrol pada anak menggunakan alat reproduksinya, kalau ini ketubuhan, itu perempuan adat nggak merdeka. Di Papua, Jayapura, kami menemukan banyak sekali di dalam pendokumentasian. Perempuan aman akan mengeluarkan nanti laporan mengenai kekerasan berbasis gender di Jayapura.
kekerasan yang paling banyak itu adalah karena perkawinan tidak tercatatkan secara resmi, sehingga ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga tidak akan bisa diproses. Kalaupun perkawinan itu tercatatkan secara resmi, ketika dilaporkan kepada polisi, polisi selalu mengatakan kembali kepada adat dan keluarga. Disitulah letak ambiguitas itu, gitu ya. Jadi, dan masih banyak contoh yang lain, gitu. Nah, situasi ini sebenarnya akan membatasi bagaimana perempuan adat yang kemudian di Papua itu kecenderungannya kawin masuk, itu bisa memiliki hak. Gak usah bicara soal kepemilikan, akses saja pada sumber-sumber hidup atau wilayah kelola perempuan adat itu nggak mudah itu. Dia akan berhadapan dengan iparnya. Iparnya ini bukan hanya yang laki-laki ya, tetapi juga ipar perempuan. Karena kan ini perempuan-perempuan yang ada di dalam komunitas sebenarnya tidak berasal dari komunitas itu. Dari komunitas yang berbeda. Jadi bisa bayangkan kerentanannya. Itu kenapa intersectionality-nya menjadi sangat dalam di perempuan adat, harusnya. Jadi bisa bayangkan perempuan adat yang janda, disabilitas, tidak punya anak, di mana letaknya itu? HAM yang kita inginkan itu nggak mampu menjangkau yang ini sebenarnya, gitu. Jadi itu persoalan. Jadi buat saya yang mana nih yang kita mau lihat? Dari sisi individu, ini juga nanti soal perkawinan ya, misalnya. Kemudian laki-laki itu seolah-olah adalah pemilik mutlak atas perempuan dan anak perempuan. Dia yang menentukan anaknya dikawinkan hanya untuk bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Itu apa? Itu bentuk trafficking kan sebenarnya yang terselubung. Dan tidak pernah bisa dibuka, itu dibicarakan dengan gamblang gitu. Dan diletakkan dalam kerangka hukum. Formal saja seharusnya itu sudah mendapatkan hukuman yang berat gitu. Tapi apakah semudah itu kejadiannya di perempuan? Enggak. Dan di anak-anak masyarakat ada? Enggak. Praktek ini banyak tuh, terutama belis ketika diberikan tuh perempuan seolah-olah sudah menjadi milik. Gitu. Nah ini yang bicara soal ketubuhan, nanti kita bisa dalami lebih jauh ya. Gambar yang di sebelahnya sebenarnya adalah upaya kami juga melakukan perubahan, tapi ini di wilayah lain, di Rendu, bagaimana petak-petak tanah itu meskipun atas nama laki-laki, tapi sebenarnya yang mengurus, merawat dan menjaganya itu adalah perempuan. Nah ini nanti proses yang saya akan tunjukkan bagaimana ini perubahan yang kita inginkan. Baik, selanjutnya. Nah secara kolektif yang juga tidak jarang sekali muncul, ini kekerasan yang senyap banget gitu. Itu ketika kita membicarakan soal tadi bagaimana perkawinan masuk, ini kan nggak dialami hanya 1-2 orang perempuan, tapi kolektif ya, oleh perempuan-perempuan yang melakukan perkawinan di Papua gitu. Haknya itu langsung hilang. Pengetahuan, ini kalau menikahnya misalnya sesama pesisir mudah, tapi bayangkan kalau yang menikah, yang satu dari pesisir, laki-lakinya dari pesisir, perempuannya dari pegunungan, perempuannya harus mengikut ke pesisir, itu seluruh pengetahuannya total berubah. Langsung. Bayangkan penyesuaian yang dilakukan oleh perempuan atas situasi itu. Penyesuaian dirinya di dalam keluarga yang baru, penyesuaian pengetahuannya, sementara tanggung jawab sosialnya untuk menjaga ketahanan hidup keluarganya harus tetap jalan. Nggak ada jeda waktu tuh. Gitu. Nah kekerasan yang seperti ini tuh ditempatkan di mana ya kira-kira? Di dalam pembahasan kekerasan. Ada nggak yang menyuarakan? Sejauh ini tuh nggak banyak. Yang baru ada itu kan bicara soal kawin tangkap dan seterusnya, perkawinan anak gitu ya. Tapi perkawinan yang seperti ini yang berdampak besar pada identitas si perempuan itu nggak pernah dibicarakan. Gitu. Nah, hal yang lain adalah soal bagaimana kemudian proses perawatan yang harus dilakukan atas sumber-sumber hidup di dalam kampung. Secara kesejarahan, secara kepemilikan nggak dimiliki oleh perempuan adat, semuanya ada di tangan kelembagaan yang didominasi oleh laki-laki. Walaupun ada beberapa
kampung yang mengalami perubahan, tapi di dalam proses ini membuat peran domestik perempuan pun menjadi sangat terbatas. Apalagi untuk bisa masuk dalam pengambilan keputusan. Karena kalau misalnya tidak memiliki peran, identitas politiknya hilang, kemampuan bernegosiasinya nggak akan ada gitu. Jadi ini hal-hal yang menurut kami belum bisa dibicarakan bahkan dalam kerangka hukum formal dengan baik. Bahkan di dalam gerakan kita pun kadang-kadang luput dan abai pada proses yang begini. Kira-kira begitu ya. Kalau yang kolektif juga adalah pengetahuan tadi gitu. Jadi penghancuran pada wilayah adat dan wilayah kelola perempuan adat secara langsung sebenarnya menjadi satu bentuk kekerasan kolektif. Kalau kita membayangkan hutan perempuan di Injros dan Tobati, ini saya minta maaf kalau misalnya agak sensitif, tapi sebenarnya para Ondo sudah melakukan negosiasi, pembayaran sudah dilakukan. Yang bertahan siapa? Perempuan adat. Yang menuntut, karena itu kan semi otonom ya. Hutan ini kan memang menjadi ruang aman perempuan. Hanya perempuan yang menggunakan, dia tahu kapan ditutup, kapan dibuka, seberapa banyak yang bisa dipanen, bagaimana cara memanennya gitu. Itu hanya perempuan. Nggak terbuka untuk laki-laki. Nah, tapi tadi karena ini bukan miliknya, itu dilepas, dan untuk merebutnya perjalanannya panjang gitu. Jadi ini proses yang dialami oleh kawan-kawan, dan saya tahu juga ini terjadi di Mentawai dengan Muara, Onaja, yang kita bantu untuk bisa menyiapkan perdesnya, tapi kerja politiknya memang lumayan berat. Jadi modal sosial yang memang mengikuti kecenderungan pada yang berkuasa, yang dominan, dan orang kaya, ini memang membuat perempuan pada posisi yang sangat rentan. Terus bisa dilanjutkan aja. Nah, ini sebenarnya arena transformasi yang dibayangkan oleh perempuan aman gitu ya. Jadi transformasi individu dan juga transformasi kolektif ini sebenarnya membayangkan ranahnya itu ada di ranah individu tadi, yang kalau soal ketubuhan dan lain-lain, karena kehilangan wilayah kelola perempuan adat itu dia akan berdampak pada hak-hak individunya, tapi juga secara kolektif dia akan kehilangan banyak hal dalam proses itu, terutama peran-peran sosial perempuan di dalam satu komunitas gitu. Nah, yang lain yang kita ingin sasar adalah dengan proses ini kemandirian dari perempuan, dan yang selanjutnya adalah bagaimana menuju kesetaraan ya. Jadi visibilitas di ruang publiknya bisa terbangun dengan kuat, sehingga kebijakan ini harusnya lebih berpihak kepada kelompok-kelompok yang rentan ini. Lanjut. Saya rasa ini gambaran saja untuk bisa melihat bagaimana kasus-kasus ini dan beberapa contoh, misalnya soal kepemilikan tanah di Peru, meskipun sudah ada pengakuan yang lebih besar atas kepemilikan secara kolektif pada masyarakat adat, dia tidak langsung memberikan ruang yang sama besarnya untuk perempuan adat gitu. Jadi ini proses yang sebenarnya hanya ingin menunjukkan contoh-contoh itu. Dan kepemilikan komunal dari satu sisi, nah ini yang ingin kita koreksi di dalam ya, bagaimana free prior informed consent yang tadi disampaikan oleh Bang Angki di perempuan aman, pemaknaan pada konsen itu tidak hanya pihak luar ke dalam, tetapi harusnya di dalam antar kelompok konsen itu juga dilakukan. Jadi kelompok perempuan, pemuda, dan seterusnya itu harusnya juga dilakukan ya. Jadi memang di sini kerangka intersectionality menjadi sangat penting. Lanjut. Jadi ini yang kemudian berdampak ya, bagaimana kita menerjemahkan, nanti kalau lihat di dalam SNP-nya Komnas HAM itu kita mencoba menarasikan ulang tentang pekerjaan tradisional gitu. Jadi bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang tidak menghasilkan dalam bentuk uang itu sebenarnya adalah satu bentuk pekerjaan selama itu memberikan proses yang memastikan keluarganya hidup dengan baik gitu. Nah, ini biasanya apresiasi yang seperti ini sangat lemah nih, terutama untuk peran-peran perempuan adat. Nah, dengan proses ini sebenarnya kita berharap kita bisa menavigasi perubahan-perubahan yang dibayangkan
bagaimana kita menuju pada kehidupan yang lebih setara dan berkeadilan. Saya tutup di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Devi dan terima kasih teman-teman sudah mengapresiasi. Sedikit meringkas sebelum melanjutkan ke Bang Emil. Beberapa yang poin-poin yang dipaparkan oleh Mbak Devi itu bisa kita terima sebagai rambu-rambu dan juga mungkin tamparan untuk bisa ketika membahas mengenai masyarakat adat dan juga perampasan yang sedang dialami, kita perlu melihat secara lebih hati-hati bagaimana kondisi para perempuan adat di kampungnya masing-masing, terutama dengan pernyataan bahwa ternyata 90% wilayah adat itu sudah berubah dan perempuanlah yang paling utama merasakan dampak yang paling besar juga. Dan kemudian yang penting untuk digarisbawahi adalah saat ini yang terjadi itu sudah termasuk penghancuran sistemik, karena tidak hanya menghancurkan fisiknya tapi juga psikisnya dan juga menghancurkan bahkan sampai pada membatasi kedaulatan, baik itu untuk hal pangan maupun kedaulatan secara individu. Dan tadi menarik juga bahwa bagaimana perempuan aman melakukan pendokumentasian dan menempatkan para perempuan adat ini tidak hanya sebatas objek yang didokumentasikan, tapi juga yang secara aktif dan sebagai subjek yang melakukan pendokumentasian. Saya rasa ini satu bentuk kerangka yang baik yang bisa direplikasi untuk di wilayah-wilayah yang lain. Salah satunya juga untuk selain untuk merawat gerakan, tapi juga untuk merawat pengetahuan-pengetahuan yang mungkin sudah mulai hilang, tergerus oleh perubahan-perubahan zaman modern dan juga oleh hilangnya wilayah yang dikelola maupun wilayah adat. Oke.